Saya tidak ingin ikut. Kenapa emang? Jadi kamu maksa. Kau ingin menyerang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang saya berada di sebuah pekarangan yang diisi dengan tanaman singkong ya. Ini tanam singkong yang ini masih rimbun, belum dirumat sama yang miliknya, teman-teman. Ya. Dan di sini saya ingin menguak sesuatu. Ya, katanya di sini dulu itu ada sebuah peninggalan ya. Bisa dibilang peninggalan, bisa juga dibilang petilasan mungkin. Karena informasi yang saya dapatkan itu di sini tuh masih suka ada orang yang datang ke sini, tapi orang jauh, bukan orang pribumi sini, yaitu menuju ke petilasan tersebut ya teman-teman, dan meminta sesuatu. Itu info yang saya dapatkan. Mungkin bisa dibilang musyrik kalau menurut saya, karena kita sebagai manusia harus meminta hanya kepada satu, yaitu Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hanya Allah lah yang patut untuk kita mintai seperti itu. Jangan sampai kita minta ke yang lain, jin, iblis ataupun setan ya, itu sama saja musyrik. Ya sudah, kita langsung saja kita menuju ke tempat lokasinya. Ayo Mas. Sini habis hujan, agak becek ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Rimbun sekali di sini teman-teman. Tapi ya, setiap orang memang memiliki sesuatu yang berbeda-beda. Berpikirnya pun beda-beda. Astagfirullahaladzim. Ini dia teman-teman. Ini pohon yang sudah punah, sudah mati, dan atasnya itu sudah patah ya. Di sini pohon-pohon seperti ini yang saya rasakan ini mengandung sesuatu energi, di mana pohon ini memiliki atau sedang dihuni oleh benda-benda ya, benda-benda pusaka. Dan pohon ini nggak kuat, lalu pohon ini mati karena energinya. Astagfirullahaladzim. Ya seperti ini. Saya hanya memberitahu. Ada di sini, ada benda pusakanya. Tapi saya nggak mau mengambilnya. Hah? Enggak, saya nggak tertarik. Kalau yang saya rasakan dari batin saya ini mungkin sebuah batu ya. Mungkin bisa dibilang batu, jika orang yang mempercayai itu batu-batu yang bisa menjadi pengasih ya, pengasihan seperti itu ya, benar seperti itu. Oke, kita lanjut Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar Mas. Apa Mas? Sepertinya ini kita salah jalan apa enggak sih ya? Apa kita salah jalan ini?
nggak mungkin. Tunggu Mas, saya merasakan sesuatu di sini. Saya merasakan sesuatu. Apa ini? Angin berhembus kencang, bercampur dengan aura. Dengan aura yang sangat tidak biasanya ini. Ini menandakan sesuatu yang akan terjadi di sini. Astagfirullahaladzim. Tunggu Mas, nggak beres ini. Memang saya melakukan sesuatu di sini, serius. Sesuatu yang sangat aneh ternyata ini. Setelah saya amati. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati nih. Sesuatu akan terjadi nih pasti nih. Hati-hati Mas. Ya, Mas. Hati ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Jika kita merasakan suatu hal dalam batin kita, ya, kalian harus tetap waspada, karena itu bisa jadi perasaan paling dalam, ya, perasaan yang terdalam yang ada di dalam diri kita. Jika kita merasakan kegelisahan, kekhawatiran, kita harus lebih berhati-hati. Benda-benda pusaka, ya, ataupun benda-benda jenisnya, ataupun seperti gelang yang saya pakai ini, ya, itu benda-benda yang memiliki sesuatu keistimewaan tersendiri bagi yang memakainya. Tapi itu pun jika kita sebagai pemakainya itu percaya akan hal itu, ya, harus percaya dengan hal itu. Percaya nggak percaya, sesuatu harus memang apa adanya, semua itu memang ada, ya. Seperti ada suara aneh di sini. Kalian memiliki pegangan benda-benda yang memiliki unsur magic. Kalian harus hati-hati dalam memakainya, menyimpannya. Kalian memiliki cincin, memiliki kalung, ya, yang berenergi, memiliki gelang, ya teman-teman, yang memiliki unsur energi. Kalian juga harus lebih hati-hati dalam memilih sesuatu benda yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Ini saya berhenti sejenak di sini karena firasat saya itu mengatakan sesuatu hal yang seharusnya tidak diteruskan. Sesuatu yang mungkin bisa mengancam, ya,
bisa menjadi ancaman. Makanya saya berdiri sejenak untuk mengamati sekeliling dan untuk bisa membaca situasi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa kau? Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba muncul? Berarti aura yang saya rasakan ini darimu. Astagfirullahaladzim. Oh, seperti itu. Ikut kemana? Kemana? Saya harus ikut kamu kemana? Dia mengajak saya. Dia mengajak saya untuk ikut, teman-teman. Hah? Jadi, kamu tahu tujuan saya datang ke sini itu untuk apa? Dan kamu menawarkan agar saya mau ikut denganmu. Dan kamu akan menunjukkan jalan yang tepat dalam perjalanan saya ini. Siapa kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Nyai Rombeng. Kau adalah iblis yang suka menyesatkan para perjaka. Suaranya sangat pelan sekali, teman-teman. Seperti berkomunikasi dengan batin. Dia seperti berbisik kepada saya dalam mengeluarkan suara. Dia nggak nampak tanah, dia terbang seperti ini, ya. Auzubillah min dzalik, seram sekali. Jalan mana yang akan kau tunjukkan? Saya tidak akan percaya sama kamu. Tidak akan saya percaya. Saya tahu kamu menawarkan diri untuk memberikan jalan kepada saya. Itu karena kamu sebenarnya itu ingin mencelakakan saya. Sebenarnya kamu itu ingin menjerumuskan saya agar saya masuk ke alam dimensi kamu, alam gaib kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ini sosok, ini Rombeng, ya teman-teman, hati-hati. Asal usulnya dia itu, kenapa kamu
Astagfirullahaladzim. Oh, jadi saya tidak boleh menceritakan asal-usulmu. Seperti itu. Alhamdulillah misalnya, teman-teman. Sosok seperti ini harus wajib dihindari. Jangan sampai kalian bertemu dengan sosok seperti ini. Dia itu nggak tinggi, dia cuma terbang. Dia nggak napak tanah. Ya, biasanya memang seperti ini ya teman-teman. Orang-orang yang memiliki keahlian khusus, ya mungkin indra keenam, mungkin orang yang bisa melihat sosok, melihat hantu, melihat jin, orang-orang yang terbuka mata batinnya itu adalah biasanya orang-orang yang sering dihampiri, dijumpai oleh jin ataupun setan ya teman. Karena setan pun bisa merasakan bahwa orang itu bisa melihat saya. Seperti itu biasanya. Jadi setan itu sengaja menghampiri, mendekati untuk berkomunikasi tentunya, ataupun keluhan-keluhan yang ingin dia katakan. Saya tidak ingin ikut. Kenapa emang? Jadi kamu maksa. Kau ingin menyerang saya. Baiklah. Memang sosok seperti kamu memang harusnya nggak ada di sini. Allah. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Nyah, pergi. Allah Akbar. Wah. Astagfirullahaladzim. Bahaya, bahaya, bahaya. Seperti itu sangat bahaya sekali. Hati-hati untuk kalian semua ya teman-teman. Selalu membaca doa sebelum kalian bepergian. Terutama untuk yang masih perjaka ataupun perawan. Ya, yang perawan disukai oleh jin seperti Gandharwo ataupun jin yang lainnya. Buto ijo, buto ireng. Nah, sedangkan yang perjaka disukai oleh jin. Kuntilanak pun bisa menyukai perjaka. Seperti tadi Nyai Rompeng bisa. Ya, bahkan jin-jin yang lainnya. Seperti itu, banyak sekali. Dan untuk anak-anak ya, di bawah umur, hati-hati juga. Setiap sandikala sebelum maghrib harus sudah sampai di dalam rumah. Harus masuk rumah. Karena mungkin di zaman yang sekarang mungkin sudah jarang sekali ada hilangnya anak kecil yang diambil oleh wewe gombel. Tapi jangan salah, karena sosok seperti itu masih ada. Ya, intinya harus hati-hati itu semuanya. Ya sudah, cuaca mungkin kurang mendukung untuk malam hari ini. Angin begitu kencang dan firasat saya akan turun hujan yang sangat lebat pada malam hari ini. Jadi mungkin saya akan tunda terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita kembali dulu, Mas.